Bola mataku mana? Tolong, tolong, tolong! Selamat datang di Story and History. Dengarkan cerita horor paling menyekam. Mereka sudah di belakangmu. Joko menarik napas berat, merasakan sisa-sisa kelelahan yang menempel di punggungnya seperti lumut basah. Jam menunjukkan pukul 2:45 dini hari, dan ini adalah panggilan terakhirnya. Panggilan yang selalu dianggapnya paling memberatkan, mengangkut jenazah. Bukan sekadar jenazah, melainkan korban kecelakaan tunggal yang dikabarkan cukup parah. Sejak awal, Joko sudah merasa ada yang tidak beres. Bukan karena ia takut pada jenazah, ia sudah terbiasa. Tetapi karena hawa di kamar jenazah, rumah sakit umum daerah, RSUD, malam itu terasa lebih berat, lebih pekat, seolah ada lapisan udara dingin yang tidak bisa ditembus oleh panas lampu neon. Jenazah yang akan diangkutnya adalah seorang laki-laki, dibungkus kain kafan yang sudah basah oleh cairan pengawet dan sedikit rembesan darah. Pihak keluarga yang sedari tadi menunggu dengan wajah pucat dan mata sembab, meminta agar jenazah segera diantar ke rumah duka mereka di Kampung Cempaka, sebuah desa terpencil yang harus ditempuh melalui jalan tikus yang gelap dan berbatu. "Mohon hati-hati, Mas," bisik seorang kerabat, suaranya parau menahan tangis. "Almarhum kecelakaan sangat keras. Pihak rumah sakit sudah mengurusnya seadanya saja." Joko mengangguk. Ia dan seorang perawat yang hanya membantunya mendorong tidak ikut mengantar, mengangkat keranda jenazah yang terbungkus rapi namun terasa anehnya berat. Setelah menempatkan jenazah di atas berangkar khusus di bagian belakang ambulans, Joko menutup pintu dengan bunyi klik logam yang terdengar terlalu nyaring di kesunyian dini hari. Ia sempat melihat sekilas ke wajah jenazah yang tertutup kain kafan. Bagian kepalanya terlihat sedikit miring, seolah pengikatnya kendor. Joko mengabaikannya, berpikir itu adalah urusan keluarga untuk merapikan kembali. Ia memutar kunci kontak. Mesin diesel tua ambulans bernomor B3741 KRS itu meraung, memecah keheningan. Lampu sorotnya menembus kegelapan, menampilkan jalanan aspal yang mulai retak di pinggiran kota. Perjalanan dimulai. Hanya beberapa menit setelah memasuki jalan karet, Joko mulai merasakan sensasi aneh. Jalanan di sana memang terkenal rusak, penuh lubang dan gundukan. Ketika ambulans itu melaju, badan mobil berguncang hebat. Dalam salah satu guncangan yang paling keras, Joko mendengar suara samar dari belakang. Bukan suara perabotan ambulans, melainkan bunyi gedebuk kecil, diikuti suara gelinding yang sangat singkat, seperti kelereng yang jatuh dan berputar 2 kali, lalu terhenti. Bunyi itu datang dari area belakang, tepatnya dari bawah berangkar jenazah. Joko sontak menoleh ke kaca spion tengah. Ia tidak melihat apa-apa. Jenazah terbaring tenang. "Mungkin botol minumku jatuh," gumamnya, mencoba meyakinkan diri. Namun, dia ingat betul, semua barang pribadi sudah diamankan di dashboard. Suara itu terlalu spesifik untuk sekadar botol. Suara itu terdengar seperti sesuatu yang padat dan bulat telah lepas dari ikatannya dan menemukan tempat persembunyiannya di sudut paling gelap dan terisolasi dari ruang belakang. Joko merasakan bulu kuduknya meremang. Dia menaikkan volume radio untuk mengusir kesunyian dan sensasi dingin yang tiba-tiba merayap dari belakang. Ia memaksa dirinya fokus pada jalanan yang semakin gelap dan sempit, dikelilingi kebun tebu yang tinggi. Ia bertekad menyelesaikan tugas ini secepat mungkin. Setibanya di Kampung Cempaka, suasana duka menyambutnya. Beberapa pria kampung dengan sigap membantu menurunkan jenazah. Saat jenazah diangkat, kain kafan di bagian kepala tampak sedikit berantakan. Salah satu relasi almarhum
Seorang wanita tua berbaju hitam mendekat dan memperbaiki simpul pocong di bagian kepala. Air matanya menetes. Tugas selesai. Setelah mengucap bela sungkawa seadanya, Joko buru-buru kembali ke mobil. Ia hanya ingin cepat sampai di rumah. Saat kembali ke kota, ia mampir ke garasi kecilnya di belakang rumah sakit untuk membersihkan ambulans. Ia menyeka sisa-sisa air dan kotoran di lantai, membersihkan brankar, dan menyemprotkan pewangi disinfektan. Namun, karena kelelahan yang luar biasa, ia lalai membersihkan bagian yang paling sulit dijangkau. Sudut pojok di bawah bangku panjang samping, tepat di sebelah tempat kaki jenazah tadi diletakkan. Area itu tertutup oleh lipatan tebal karpet karet pelapis yang biasanya hanya dibuka saat pembersihan besar. Joko hanya menyeka bagian permukaannya saja, tidak menyadari bahwa di bawah lipatan karpet yang tebal terperangkap sebuah benda kecil, bulat, dan licin yang memantulkan cahaya redup dalam kegelapan. Sebuah bola mata yang terlepas akibat guncangan keras, tersangkut dan tersembunyi jauh dari pandangan. Joko mengunci ambulans. Dia pulang, membawa serta kelegaan karena tugasnya selesai, tanpa menyadari bahwa ia baru saja membawa pulang lebih dari sekadar kelelahan. Ia membawa pulang seorang penghuni baru yang terikat erat pada sisa fisiknya yang tercecer. Kelegaan yang ia rasakan malam itu adalah kelegaan yang rapuh, tirai yang akan segera dirobek oleh kengerian yang tak terucapkan. Ia melangkah masuk ke rumahnya yang sederhana, meninggalkan mobil jenazah B3741 KRS yang terparkir di garasi. Kini bukan lagi kendaraan pengangkut kematian, melainkan wadah tertinggalnya, sebuah janji dan sebuah bagian tubuh yang menuntut dikembalikan. Pukul 4 pagi, Joko terseret masuk ke rumahnya di Gang Mawar dengan langkah gontai. Udara subuh yang dingin di luar ternyata kalah dingin dengan atmosfer yang ia rasakan dalam rumahnya sendiri. Rumah mungil yang biasanya hangat karena aroma kopi dan masakan subuh kini terasa hampa dan dingin. Santi, istrinya, terbangun saat mendengar pintu digeser. Ia adalah wanita yang cekatan, namun sejak setahun terakhir, wajahnya kerap dihiasi kantung mata akibat kecemasan yang terus-menerus terhadap pekerjaan suaminya. "Pulang juga, Mas," sapa Santi lembut, bangkit dari kasur. "Saya siapkan air hangat." "Terima kasih, San," jawab Joko, suaranya serak. Ia berjalan menuju kamar mandi, dan saat itulah Santi menyadari keanehan pertama. Bau. Bukan bau rumah sakit yang biasa, bukan bau disinfektan, melainkan perpaduan bau tanah basah, besi berkarat, dan sedikit aroma angit yang terasa manis menusuk. Bau yang melekat kuat pada baju dinas Joko, seolah ia baru saja menggali sesuatu di pemakaman. "Mas, kamu bau sekali," tegur Santi hati-hati. "Bau apa ini?" "Seperti bau mayat, tapi samar-samar." Joko mendengus. "Jangan mengada-ada, San. Itu hanya disinfektan. Aku sudah membersihkan mobil. Jalanan malam ini sangat buruk. Baunya mungkin dari aspal yang dibakar." Ia buru-buru masuk kamar mandi, ingin segera menghapus jejak pekerjaan dari tubuhnya. Santi berdiri di depan kamar mandi, rasa tidak nyaman membelit perutnya. Bau itu terlalu spesifik. Ia tahu betul bau disinfektan dan bau aspal. Bau ini berbeda. Ia membawa serta dingin yang bukan dingin AC. Ia menggeleng, mencoba menepis pikiran buruk. "Mungkin aku terlalu paranoid," pikirnya. Ketika Joko sudah terlelap di sampingnya, Santi masih terjaga. Ia menatap siluet jendela yang ditembus cahaya bulan sabit. Di sanalah, tepat di ambang batas penglihatannya, Santi mulai melihatnya. Bayangan hitam yang bergerak. Bayangan itu tidak jelas,
tidak seperti hantu yang melayang. Ia lebih mirip perubahan kepadatan udara, seolah ada asap tebal berbentuk manusia yang berdiri di dekat lemari pakaian. Bayangan itu tinggi, kurus, dan yang paling mengerikan, ia tidak bergerak. Ia hanya berdiri, mengamati. Ketika Santi memaksakan matanya untuk fokus dan menoleh langsung, bayangan itu lenyap, hanya menyisakan dingin yang menusuk tulang rusuk. Ia menarik selimut hingga ke leher, jantungnya berdebar kencang. Ia mencoba berpikir logis. Kelelahan, halusinasi tidur, pantulan lampu jalanan. Namun, keesokan harinya, teror senyap itu mulai merambat ke seluruh rumah. Ria, putri mereka yang baru berusia 8 tahun, adalah yang pertama merasakannya. Saat sarapan, Ria tampak linglung, matanya bengkak. "Kenapa, Nak?" tanya Joko, mengoleskan margarin di roti. "Tadi malam, di kamarku," bisik Ria, suaranya kecil dan penuh ketakutan. "Ada orang berdiri di sudut, pakai baju putih yang diikat-ikat, wajahnya gelap sekali." Santi dan Joko saling pandang. "Itu hanya mimpi buruk, Nak," kata Joko, mencoba menenangkan. "Bukan mimpi, Ayah," bantah Ria dengan mata berkaca-kaca. "Dia tidak bergerak, hanya berdiri. Dan saat aku menutup mata, aku dengar suara air menetes di kamarku, padahal keran sudah mati." Santi segera membungkam putrinya. Ia tahu Joko akan marah jika ketenangan keluarga mereka terganggu. Namun, Santi tidak bisa mengabaikannya. Ia mulai menghubungkan bau aneh malam tadi dengan penuturan Ria. Sepanjang hari, saat Joko pergi bekerja, Santi melakukan pembersihan besar-besaran. Ia mencuci semua baju dinas Joko dengan deterjen paling kuat, membersihkan lantai, bahkan mencuci dinding. Tetapi, bau aneh, bau angit dan besi berkarat itu tetap ada, terperangkap di sudut-sudut rumah. Malam kedua, kengerian itu datang bersamaan dengan kegelapan. Santi sedang mencuci piring di dapur. Pintu belakang yang mengarah ke garasi tempat ambulans B3741 KRS diparkir terkunci ganda. Tiba-tiba, ia merasakan sentuhan. Bukan sentuhan manusia, melainkan sentuhan yang sangat dingin, lembab, dan sedikit kasar, seperti kain basah yang ditarik cepat di sepanjang betisnya. Santi menjerit tertahan, menoleh ke bawah. Tidak ada apa-apa, hanya lantai keramik dapur yang bersih. Namun, di lantai itu tergeletak setitik air keruh berwarna coklat kemerahan. Santi membeku, keringat dingin membasahi punggungnya. Ia baru menyadari bahwa air keruh itu entah bagaimana hanya muncul setelah sentuhan dingin tadi. Ia bergegas ke ruang tengah. Ria sudah tidur. Joko sedang menonton berita di televisi, tampak santai. "Mas, ada yang tidak beres di rumah ini," kata Santi, suaranya bergetar. "Aku mencium bau aneh." Ria melihat penampakan, dan barusan ada yang menyentuhku di dapur. Joko menoleh, wajahnya menunjukkan kejengkelan dan lelah. "San, aku seharian mengurus orang meninggal dan orang sekarat. Jangan tambahi pekerjaanku dengan cerita hantu. Mungkin itu tikus atau uap air dari pipa bocor. Kita butuh tidur, bukan ketakutan yang kau ciptakan sendiri." Santi merasa putus asa. Penolakan Joko membuat teror itu semakin mengerikan karena ia harus menghadapinya sendirian. Ia tahu penghuni baru itu terkait erat dengan pekerjaan Joko malam itu. Ia yakin ada sesuatu yang dibawa pulang oleh ambulans tua itu, sesuatu yang membutuhkan perhatian, pengakuan, dan pengembalian. Ia kembali ke dapur, menatap pintu garasi yang terkunci. Ia bisa merasakan aura dingin yang kuat berdenyut dari balik pintu itu, seolah ada janji yang belum terbayar di dalam mobil jenazah B3741KRS. Dan janji itu kini sudah masuk ke dalam rumah. Malam ketiga adalah puncaknya. Jika 2 malam sebelumnya diisi dengan teror senyap
dan bisikan samar, malam ini adalah deklarasi terbuka dari kehadiran entitas tersebut. Santi terbangun di tengah malam, bukan karena suara, melainkan karena dingin yang menusuk hingga ke sumsum tulang. Dingin itu tidak datang dari jendela, melainkan terkonsentrasi di satu titik, pojok kamar, di dekat lemari pakaian, tempat ia melihat bayangan pertama kali. Ia menoleh ke samping. Joko tidur nyenyak, mendengkur pelan, seolah tidak terpengaruh sama sekali oleh suhu yang turun drastis. Santi menggigil, menarik selimut, dan memaksa matanya untuk melihat ke sudut ruangan yang gelap itu. Kali ini, tidak ada lagi bayangan. Kali ini, sosok itu berdiri tegak. Sosok itu dibalut kain kafan yang terlihat kusam dan sedikit kotor, seolah baru saja diangkat dari tanah yang lembab. Kain kafan itu diikat kuat di atas kepala, leher, pinggang, dan kaki, membentuk siluet pocong yang ikonik. Namun, yang paling mengerikan adalah wajahnya. Bagian mata dan hidung dari kain itu terlihat sedikit tertarik ke dalam, seolah tengkorak di dalamnya mengalami kerusakan parah. Dan di bagian kepala, salah satu ikatan kain kafan terlihat longgar, memperlihatkan sedikit ruang gelap. Santi menutup mulutnya, menahan jeritan agar tidak membangunkan Joko. Ia terperangkap dalam ketakutan murni. Pocong itu tidak bergerak, namun kepalanya perlahan miring ke samping, seolah sedang mendengarkan atau mencari sesuatu. Kemudian, suara itu datang. Bukan desahan, bukan lolongan. Itu adalah bisikan yang sangat lirih, serak, seolah keluar dari tenggorokan yang sudah membusuk. Bisikan itu terdengar berulang, tepat di telinga Santi, meskipun pocong itu berdiri di seberang ruangan. Mataku tertinggal. Suara itu terdengar seperti pecahan kaca yang digiling. Mataku tertinggal di dalam besi. Santi panik. Ia menutup telinga dengan kedua tangan. Air mata mengalir deras. Ia menendang kaki Joko dengan panik. Mas, bangun, lihat. Joko menggerutu, berbalik. Ada apa lagi, San? Kau ini. Saat Joko membuka mata, pocong itu lenyap, hanya menyisakan gelombang dingin yang menerpa wajah Joko. Joko hanya melihat istrinya yang gemetar hebat, menunjuk ke sudut ruangan kosong. Kau gila, San. Kau hanya membuat dirimu sakit. Desis Joko, frustrasi. Tidak ada apa-apa. Itu hanya mimpi buruk yang menular darimu ke Ria. Itu pocong, Mas. Aku melihatnya. Dan dia bicara. Dia bilang, matanya tertinggal. Teriak Santi. Suaranya pecah. Joko bangkit, wajahnya keras. Ia berjalan ke sudut itu, menyalakan lampu kamar, dan mengamati setiap inci ruangan. Tidak ada. Ia lalu meraih senter, menyalakannya, dan memeriksa langit-langit, kolong tempat tidur, dan di balik lemari. 0. Kau lihat? Kosong, bentak Joko, sedikit meninggikan suara. Aku lelah, San. Aku stres. Aku tahu kau khawatir. Tapi jangan siksa dirimu dan aku dengan halusinasi ini. Besok, aku akan minta cuti sebentar. Kita istirahat keluar kota, oke? Meskipun Joko menawarkan solusi logis, Santi tahu itu tidak akan menyelesaikan masalah. Entitas itu tidak akan pergi hanya karena mereka pindah sementara. Pocong itu terikat pada sesuatu yang tertinggal di garasi mereka. Saat fajar menyingsing, Santi merasa jiwanya terkuras habis. Ia tidak bisa lagi bergantung pada Joko yang telah membangun tembok penyangkalan yang tebal untuk melindungi kewarasannya sendiri. Ia harus mengambil tindakan. Santi membawa Ria ke dapur, membuatkan teh manis hangat. Ria, meskipun takut, lebih tenang daripada ibunya. Bu, kata Ria sambil menyeruput teh. Pocong itu, dia tidak marah. Dia seperti sedih, tapi juga menuntut. Dia terus melihat ke bawah, seperti mencari koin yang jatuh. Mencari koin? Tanya Santi, berpikir, apa dia mencari sesuatu di lantai? Iya, di lantai, jawab Ria, mengangguk.
dan dia selalu menunjuk ke arah belakang. Ria menunjuk ke pintu garasi. Santi langsung mengerti. Bukan koin, bukan barang berharga. Itu adalah benda yang menyebabkan arwah itu tidak tenang. Itu adalah sisa-sisa fisik dari jenazah yang diangkut Joko 3 malam lalu. Dan itu tersembunyi di dalam ambulans. Pada saat itu juga, Santi mengambil keputusan yang mutlak. Ia membutuhkan bantuan dari seseorang yang memahami dunia spiritual. Bukan paranormal amatiran, tetapi sosok yang dihormati dan memiliki otoritas di kampung mereka. Pak Ustadz Haji Rashid. Hanya beliau yang bisa membuka tabir penolakan Joko dan memaksa entitas itu untuk berkomunikasi secara jelas, mengungkap apa yang harus dikembalikan. Santi tidak bisa lagi menunggu. Ia harus bertindak sebelum teror fisik yang lebih mengerikan menimpa keluarganya. Ia memutuskan, siang itu ia akan nekat mengunjungi Pak Ustadz kampung. Pagi itu, suasana di rumah Joko bukan lagi dingin, melainkan tegang dan penuh kecurigaan. Joko pergi kerja dengan wajah masam. Santi pun pura-pura sibuk mengurus rumah sambil menunggu momen yang tepat. Begitu Joko berangkat, Santi segera menelepon kenalan lamanya untuk meminta nomor kontak dan alamat lengkap Pak Ustadz Haji Rashid, seorang tokoh agama yang disegani dan dikenal memiliki kemampuan berkomunikasi dengan alam sebelah. Ustadz Rashid tinggal di desa tetangga, lumayan jauh. Santi meminjam motor tetangganya. Ia meninggalkan Ria di rumah tetangga dengan alasan ada urusan mendesak. Perjalanan ke rumah Ustadz Rashid terasa seperti perjalanan terakhir bagi Santi. Rasa takut bercampur dengan harapan. Saat bertemu Ustadz Rashid, Santi tak mampu menahan air matanya. Ia menceritakan semuanya. Bau aneh, dingin yang menusuk, mimpi buruk Ria, sentuhan di dapur, hingga penampakan pocong dan bisikan mataku tertinggal yang berulang. Ustadz Rashid mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk. Wajahnya yang tua dan teduh tidak menunjukkan keheranan, melainkan keprihatinan yang mendalam. Semua kejadian, Nduk, ada sebab akibatnya, ujar Ustadz Rashid dengan suara menenangkan. Arwah yang tidak tenang karena ada bagian fisiknya yang tercecer. Tubuh adalah wadah, dan jika wadah itu tidak lengkap, maka perjalanan jiwanya akan terhambat. Biasanya, arwah seperti ini tidak berniat mencelakai, melainkan meminta tolong. Ustadz Rashid setuju untuk datang malam itu. Tapi ada syaratnya, Nduk. Suamimu harus ada. Dia yang membawa amanah ini. Dia harus melihat dan mendengarnya sendiri agar proses pengembalian bisa dilakukan dengan niat tulus. Malamnya, Joko kembali. Santi menghadapi kesulitan terbesar, meyakinkan Joko. "Mas, Ustadz Rashid akan datang," kata Santi tanpa basa-basi. Joko tertawa sinis. "Ustadz, untuk apa?" "Aku bukan sakit, San. Aku hanya butuh istirahat, bukan ritual pengusiran setan." "Dia datang untuk menyelesaikan masalah ini, Mas. Masalah yang kau bawa dari ambulansmu," seru Santi. "Dia akan membantu arwah yang tidak tenang karena ada bagian tubuhnya yang hilang, yang tercecer di mobilmu, dan arwah itu mengikutimu pulang." Joko tiba-tiba membentak. "Cukup, aku tahu pekerjaanku, San. Mobil itu selalu aku bersihkan. Aku tidak meninggalkan apa-apa." Saat itulah teror itu kembali, lebih dahsyat. Seolah entitas itu marah karena ada penolakan. Lampu ruang tengah tiba-tiba meledak, meninggalkan mereka dalam kegelapan total. Hanya diterangi cahaya rembulan dari jendela. Suhu ruangan langsung turun drastis, membuat napas mereka beruap. Ria, yang baru saja keluar kamar, langsung menjerit dan berlari memeluk ibunya. Di sudut ruangan yang sama, di mana bayangan biasa muncul, kini pocong itu menampakkan diri secara utuh, nyata, dan mengerikan.
Kain kafan itu terlihat basah di beberapa bagian, dan dari bagian ikatan kepala yang longgar, terlihat sedikit isi kepala yang gelap. Namun, yang membuat Joko terpaku adalah rongga mata pocong itu. Rongga di sebelah kanan terlihat cekung, kosong, dan sangat gelap. Pocong itu tidak melayang. Ia menyeret dirinya perlahan ke lantai, bergerak seperti kepompong besar, maju 3 langkah, berhenti, lalu maju lagi. Gerakannya yang lambat justru 1000 kali lebih menakutkan daripada hantu yang melesat. Dan suaranya kini bukan bisikan, melainkan lolongan menyayat yang bercampur gerungan rendah. Mataku tertinggal di dalam besi itu, kembalikan ke tempatku. Suara itu bergema, menyebabkan gelas di meja bergetar hingga jatuh dan pecah. Pocong itu tiba-tiba berhenti, dan lengan kotornya yang terbungkus kain kafan terangkat, menunjuk lurus ke arah jendela, menuju garasi, di mana ambulans B3741 KRS terparkir. Joko jatuh terduduk di lantai, wajahnya pucat pasi, penyangkalannya hancur berkeping-keping. Itu nyata. Itu adalah kengerian yang ia bawa pulang. Ia menutup wajah, ketakutan yang ia rasakan melebihi rasa lelah dan kejengkelan apapun yang pernah ia rasakan. San, aku... Joko tercekat. Sekarang kau percaya, Mas? Bisik Santi, air mata ketakutan dan lega bercampur. Ustadz Rashid sedang dalam perjalanan. Kita harus dengarkan dia. Kita harus temukan benda itu dan mengembalikannya. Tiba-tiba, pocong itu menarik diri, seolah ada batas tak terlihat yang mencegahnya mendekat lebih jauh. Sosok itu perlahan-lahan meredup kembali menjadi bayangan, dan kemudian lenyap sepenuhnya, menyisakan hawa dingin yang perlahan mulai menghangat dan bau angit yang menusuk. Dalam kegelapan, Joko akhirnya mengangguk, mengakui kengerian itu, dan menyerahkan kendali penuh pada istrinya dan Pak Ustadz yang sebentar lagi tiba. Ia sudah terlalu takut untuk berlogika. Ustadz Haji Rashid tiba sekitar pukul 23.00 ditemani 2 orang santri muda. Mereka masuk ke rumah Joko yang gelap dengan membawa ketenangan yang kontras dengan kepanikan yang baru saja terjadi. Ustadz Rashid melihat pecahan lampu di lantai dan bau angit yang masih tersisa, lalu tersenyum tipis. Alhamdulillah, tandanya dia sudah mau menunjukkan diri. Dia menunggu kita, Joko, kata Ustadz Rashid, memanggil Joko dengan nama tanpa formalitas. Joko, yang masih gemetar, hanya bisa mengangguk. Ia menceritakan penampakan mengerikan tadi, mengakui bahwa ia telah melihatnya, mendengar teriakannya, dan melihat jarinya yang menunjuk ke ambulans. Ustadz Rashid meminta Santi dan Ria duduk di kamar depan, sementara ia dan kedua santrinya menyiapkan ritual di ruang tengah. Ia menyalakan lilin, menaburkan garam kasar di beberapa sudut ruangan, dan mulai membaca doa-doa pembuka dengan suara yang pelan namun berwibawa. Joko, duduk di sini. Kau tidak perlu takut, dia tidak bisa menyentuhmu saat ini. Fokus saja pada apa yang akan dia katakan, pinta Ustadz Rashid. Saat Ustadz Rashid memulai lantunan doa yang lebih dalam, suasana ruangan kembali berubah drastis. Kali ini bukan hanya dingin, suara aneh mulai terdengar dari loteng, seperti gesekan kain kasar yang diseret perlahan. Lampu darurat yang dipasang santri mulai berkedip-kedip tak karuan. Kemudian, bayangan putih kembali terbentuk di sudut ruangan, namun kali ini lebih cepat dan lebih padat. Pocong itu muncul, tubuhnya bergetar hebat, seolah ia dipaksa hadir oleh energi doa Ustadz Rashid. Matanya yang kosong menatap tajam ke arah Ustadz, seolah menentang. Ustadz Rashid menghentikan bacaannya, menatap entitas itu dengan tenang. Assalamualaikum, wahai hamba Allah yang terhambat perjalanannya, sapa Ustadz Rashid, suaranya mantap.
Aku datang bukan untuk mengusirmu, melainkan untuk membantumu. Katakan, apa yang mengikatmu pada rumah ini dan pada hamba Allah bernama Joko ini?" Pocong itu bergetar, mengeluarkan suara mendesis yang panjang. Lantunan doa yang dibaca pelan oleh santri di belakang Ustadz Rashid menahan entitas itu agar tidak menyerang. Tubuhku tidak lengkap. Suara itu datang, kini lebih terdengar seperti erangan, bukan lagi bisikan. Mataku tertinggal. Aku tidak bisa istirahat. Aku butuh mata itu." Ustadz Rashid bertanya, "Di mana benda itu tertinggal? Jelaskan detailnya agar Joko bisa menemukannya. Di mana kecelakaan itu terjadi dan bagaimana benda itu bisa tercecer?" Suara pocong itu berubah menjadi deru napas kesakitan, seolah mengingat tragedi itu memberinya rasa sakit fisik. Aku terguling di jalan beratu. Mobil putih besar itu membawaku. Dia goncang. Goncangan itu melepasnya. Bola-bolaku melepas. Ustadz Rashid menekankan, "Di mana tempatnya di mobil itu?" Pocong itu kembali mengangkat tangan kain kafannya, mengarahkannya ke arah Joko, lalu menunjuk ke lantai, tepat di bawah kursi. "Di pojok, di bawah kursi besi itu, tempat aku dibaringkan, dia menggelinding. Aku tak bisa melihat tanpa itu. Aku menuntut hakku untuk lengkap." Joko, yang sejak tadi hanya diam, kini gemetar hebat. Ia teringat suara gelinding singkat yang ia dengar malam itu. Ia teringat guncangan keras di jalan karet. Dan ia teringat kelalaiannya membersihkan bagian pojok yang tersembunyi. Ustadz Rashid mendesak, "Joko, apakah kau mengangkut jenazah ini 3 hari yang lalu, korban kecelakaan?" "Benar Pak Ustadz," jawab Joko, suaranya tercekat. "Jenazah dari kampung Cempaka. Saya tidak sadar ada yang jatuh. Saya minta maaf." "Dia tidak butuh maafmu, Joko. Dia butuh pengembalian haknya," tegas Ustadz Rashid. "Ini bukan hantu pendendam. Ini adalah arwah yang meminta keadilan dan kelengkapan. Selama benda itu, bola matanya, masih di dalam mobilmu, energinya akan terikat di sana. Dan di mana mobil itu parkir, disitulah ia akan menunggu." Ustadz Rashid kemudian membaca doa penutup, melepaskan energi penekan. Sosok pocong itu melonggar, berbalik, dan perlahan menghilang. Ustadz Rashid menghela napas, kelelahan, namun wajahnya lega. "Joko, besok pagi-pagi kau harus mencari benda itu. Dengarkan baik-baik. Di bawah kursi berangkar, di sudut paling pojok yang mungkin tertutup lipatan karpet. Cari, ambil, dan kembalikan segera kepada keluarganya agar dikuburkan kembali bersama jenazahnya. Jangan dibuang. Itu adalah haknya," perintah Ustadz Rashid. Joko mengangguk. Janji itu terukir kuat dalam benaknya. Ia tidak peduli lagi betapa menjijikkannya benda itu. Ia hanya ingin keluarganya kembali tenang. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak 3 malam, Joko merasa kengerian itu datang dengan solusi. Ia akhirnya tahu apa yang harus ia lakukan, dan ia akan melakukannya segera setelah matahari terbit. Matahari baru terbit saat Joko berdiri di depan ambulans B374 1KRS miliknya. Udara pagi terasa dingin, tetapi Joko merasakan panas di dadanya, campuran rasa takut, jijik, dan urgensi. Santi berdiri di ambang pintu, menatap suaminya dengan cemas sekaligus penuh harapan. Joko membuka pintu belakang ambulans. Bau desinfektan bercampur dengan bau besi, dan samar-samar bau angit yang sama yang telah meneror mereka selama 3 malam. Ia menyalakan senter. Meskipun pagi sudah tiba, ia tahu benda itu tersembunyi di sudut yang gelap. Ia mulai memeriksa brangkar, lalu beralih ke kursi panjang di sisi kiri, tempat brangkar biasanya diletakkan. Ia menjongkok, mengarahkan senter ke area yang ditunjukkan pocong. Pojok paling bawah, di dekat sambungan kursi besi,
dengan lantai mobil yang tertutup karpet karet tebal. Joko mulai menyentuh area itu. Karpet karet di sudut itu memang melengkung, membentuk semacam kantung kecil tempat kotoran dan debu sering menumpuk. Tangannya gemetar hebat. Ia menggunakan obeng kecil untuk mencongkel lipatan karpet yang sudah melekat karena debu dan kelembapan. Saat karpet terangkat sedikit, jantung Joko serasa berhenti. Di sudut gelap itu, terselip di antara celah besi dan karet, tampak sebuah benda bulat kecil, warnanya keruh, sedikit berlumur debu. Joko menarik napas panjang, memaksakan diri. Ia tidak boleh muntah, ia harus mengambilnya. Ia memasukkan jarinya perlahan, mengaitkan benda itu. Duk! Bola mata itu terangkat. Joko menahan napas, menatap benda kecil yang kini ada di telapak tangannya. Sebuah bola mata manusia. Permukaannya sudah tidak licin, kusam, dan urat-urat merah yang pecah di sekitarnya, mengering dan menghitam. Namun, bentuknya utuh, sempurna sebagai mata. Kengerian yang nyata, fisik, dan menjijikan melebihi penampakan pocong manapun. Joko hampir menjatuhkannya, tetapi ia teringat tatapan mata kosong pocong tadi malam, dan ia teringat janji Ustadz Rashid. Ini adalah haknya. Dengan tangan yang masih gemetar, Joko membungkus bola mata itu dengan selembar tisu bersih, lalu memasukkannya ke dalam kantung plastik kecil yang diikat rapat. Ia segera mencuci tangan dengan disinfektan berkali-kali, seolah ingin mencuci bukan hanya bau, tetapi juga trauma yang baru saja ia rasakan. Setelah tenang, Joko menelepon salah satu kerabat jenazah dari kampung Cempaka yang ia temui 3 hari lalu. Ia tidak bisa menceritakan pocong, ustadz, atau pengakuan arwah. Ia hanya menggunakan narasi logis. Saya mohon maaf, Bapak Ibu. Ini adalah kelalaian kerja saya. Tadi pagi, saat membersihkan ambulans secara mendalam, saya menemukan benda kecil milik almarhum yang sepertinya terjatuh saat proses pengangkutan. Ini benda penting dan saya merasa sangat bersalah. Saya harus mengembalikannya agar almarhum tenang di alam sana. Saya akan antar sekarang juga. Kerabat jenazah yang bernama Ibu Aminah awalnya bingung dan skeptis. Benda apa, Mas? Kunci? Bukan. Ini sesuatu yang harus dikuburkan bersama jenazahnya, Bu. Saya tidak bisa menjelaskan di telepon. Tolong terima dan segera urus penguburannya, desak Joko. Ia menggunakan otoritas pekerjaannya dan nada bersalah untuk meyakinkan mereka. Sore itu, Joko dan Santi yang bersikeras ikut tiba di rumah Ibu Aminah di kampung Cempaka. Suasana duka masih menyelimuti. Joko dengan wajah menunduk menyerahkan bungkusan kecil itu. Ibu Aminah membukanya dengan rasa ingin tahu. Begitu ia melihat isinya, ia terbelalak, menjerit tertahan. Air matanya langsung deras. Ya Allah, ini... Ibu Aminah tidak sanggup melanjutkan kata-katanya. Ia sadar ini adalah bola mata almarhum suaminya. Pihak rumah sakit memang tidak bisa menjahitnya kembali karena kerusakan yang parah dan mungkin mereka melewatkannya saat membersihkan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, Bu. Ini kesalahan kami, ujar Joko menunduk dalam-dalam. Ibu Aminah memegang bungkusan itu erat-erat. Ketakutan dan kelegaan bercampur di wajahnya. Suami saya, selama ini anak-anak selalu bilang ada yang aneh. Kami merasa dia belum tenang. Terima kasih, Mas. Terima kasih sudah mengembalikannya. Kami akan segera menguburkannya kembali. Joko dan Santi meninggalkan kampung Cempaka dengan hati yang lega, meskipun masih dipenuhi rasa trauma. Mereka telah memenuhi permintaan entitas itu. Kini hanya tinggal menunggu hasilnya. Malam itu, setelah pulang dari kampung Cempaka, rumah Joko terasa berbeda. Tidak ada lagi dingin yang menusuk. Tidak ada lagi bau angit yang menusuk hidung. Rumah itu kembali menjadi rumah.
hangat, sunyi, dan tenang. Pukul 20.00, Joko menerima telepon dari Ibu Aminah. "Mas Joko, alhamdulillah, bola mata itu sudah kami kuburkan kembali, tepat di samping makam suami saya. Kami sudah memanggil Pak Ustadz dari sini untuk mendoakannya. Kami harap beliau kini sudah tenang," kata Ibu Aminah. Suaranya kini terdengar tulus dan damai. "Syukurlah, Bu. Sekali lagi, saya mohon maaf atas kelalaian saya," jawab Joko. Hatinya dilingkupi kelegaan yang luar biasa. Setelah menutup telepon, Joko duduk di ruang tengah bersama Santi dan Ria. Mereka bertiga hanya saling pandang, merasakan keheningan yang luar biasa ini. Keheningan yang sangat mahal setelah teror 3 malam yang mematikan. "Dia sudah pergi, Mas," bisik Santi. Air mata kebahagiaan menetes di pipinya. Arwah itu akhirnya bisa beristirahat. Joko mengangguk. Ia memeluk Santi dan Ria erat-erat. Pengalaman ini telah mengubahnya. Ia tidak lagi bisa menyangkal keberadaan hal-hal yang tidak terlihat. Ia telah belajar bahwa setiap jenazah, bahkan yang paling rusak sekalipun, harus diperlakukan dengan penghormatan tertinggi, dan setiap bagiannya adalah sakral. Perubahan yang paling signifikan. Keesokan harinya, Joko melakukan pembersihan ambulans secara menyeluruh. Ia mencabut semua karpet, menggosok setiap sudut besi, memeriksa setiap lipatan, dan menyemprotkan air suci yang diberikan Ustadz Rashid. Ia menemukan sisa-sisa kotoran lain, tetapi tidak ada lagi sensasi dingin, tidak ada lagi bayangan, dan yang terpenting, tidak ada lagi jejak bola mata yang tersisa. Joko kembali bekerja, tetapi ia bukan lagi Joko yang dulu. Sebelum mengangkut jenazah, ia selalu melafalkan doa singkat, memohon keselamatan bagi dirinya dan kelancaran perjalanan bagi arwah yang ia angkut. Yang terpenting, setelah setiap pengantaran jenazah, ia akan meluangkan waktu setidaknya 15 menit untuk membersihkan dan memeriksa ambulansnya secara detail, terutama di bagian pojok bawah tempat ia menemukan bola mata itu. Ia akan menggesekkan tangannya ke sudut tergelap, memastikan tidak ada lagi benda yang tercecer, tidak ada lagi amanah fisik yang tertinggal. 6 bulan berlalu, keluarga Joko hidup damai. Rumah mereka hangat dan tenang. Teror pocong itu hanya menjadi kenangan buruk yang menyakitkan, pelajaran spiritual yang mendalam. Joko kini menjadi sopir ambulans yang paling teliti di RSUD-nya. Rekan kerjanya sering menggodanya karena ketelitiannya yang berlebihan. Namun, Joko tahu ia melakukan itu bukan hanya untuk kebersihan, tetapi untuk menjaga batas antara yang hidup dan yang mati. Pada suatu malam yang dingin, saat Joko mengemudikan ambulansnya sendirian di jalan tol yang sunyi, ia melewati gundukan kecil. Mobil itu bergetar sebentar. Secara refleks, tanpa sadar, Joko melihat ke kaca spion tengah. Ia tidak melihat apa-apa. Ia lalu menjatuhkan pandangannya ke bawah, ke bagian bawah kursi sebelahnya. Ia menghela napas. Kengerian itu mungkin telah hilang, tetapi ingatan tentang bola mata yang terperangkap itu telah mengubah cara pandangnya pada dunia. Ia percaya kisah ini nyata, bukan karena hantu itu jahat, tetapi karena arwah dalam ketidaksempurnaannya akan selalu mencari kelengkapan, dan terkadang itu tergantung pada ketelitian seorang sopir ambulans dan seberapa baik ia membersihkan sudut kendaraannya. Joko tersenyum pahit, mengencangkan genggaman pada setir. Ia tahu kisah itu benar-benar bisa terjadi pada siapapun yang lalai dalam profesi yang berhubungan langsung dengan batas tipis kehidupan dan kematian. Ia tidak lagi takut pada pocong, melainkan pada kelalaiannya sendiri. Dan dengan kesadaran itu, ia menjalani malam demi malam, tahu betul bahwa kini ia adalah penjaga sunyi dari sisa-sisa fisik yang ditinggalkan,
memastikan tidak ada lagi arwah yang harus berteriak. Mataku tertinggal